A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Kita sudah membahas bab kedua yang pada intinya mengatakan bahwa konsep wujud itu mustarak maknawi. Mustarak maknawi artinya univoc, artinya dia maknanya satu saat dia dipredikasikan kepada subjek yang berbeda-beda. Nah, kalau subjeknya berbeda-beda tetapi predikatnya sama, yaitu ada ya, batu ada, rumput ada, warna kuning ada, Tuhan ada. Nah, kalau subjeknya berbeda-beda, predikatnya sama ya, dan makna dari predikat itu sama, ya berarti makna predikat ada, yaitu berbeda dari makna subjeknya. Karena subjeknya kan berbeda-beda ya. Nah, tetapi makna predikatnya sama, yaitu ada, ya berarti apa? Dalam hal ini antara subjek dan predikat maknanya berbeda. Nah, persis sebenarnya itu juga yang mau dikatakan sekarang di dalam pasal ketiga ya. Al-faslus salisu, pasal ketiga, fi annal wujuda, bahwa wujud itu zaidun ala. Di filsafat kalau ada kalian mendapatkan zaidun ala atau zada ala atau semacamnya, itu artinya berbeda dari ya. Berbeda dari al-mahiyati mahiyah. Satu, dua, dia itu aridun. Sementara ini bisa kita artikan terjadi kepadanya, occurs gitu ya, atau mau bilang teraksidensi ya bisa juga sih, mengaksidensi bisa juga ya, laha kepada mahiyah. Tapi nanti akan dijelaskan apa arti dari arid, kata arid di sini ya. Terus di dalam kurung ditambahkan bimakna, dalam arti apa? Annal mafhum. Nah, ini cara mengatakan tadi fi annal wujud itu seakan-akan menyiratkan bahwa wujud dan mahiyah itu dalam kenyataan berbeda, seakan-akan begitu ya. Tapi sekarang diklarifikasi annal mafhum, bahwasanya yang terpahami, maksudnya konsep ya, min ahadihima, dari salah satu dari keduanya, salah satu dari wujud dan mahiyah itu, ghairul mafhumi, bukanlah yang terpahami, minal akhiri, dari yang lain. Jadi yang mau dikatakan sekarang, konsep wujud itu berbeda dari konsep mahiyah. Oke. Klaim dari pasal ketiga ini adalah bahwa konsep wujud berbeda dari konsep mahiyah atau esensi. Nah, ini satu, dua yang berkaitan dengan ini, konsep wujud. Sementara ini kita artikan mengaksidensi, atau dalam arti lain ya sebenarnya terpredikasikan. Kalau Isuzu di buku itu occurs gitu ya, terjadi atau ya kepada konsep mahiyah, ya, atau terpredikasikan menjadi predikat ya. Nah, yang pasti ini maknanya sama ya, arid.
masdarnya ard. Nah, klaimnya dua. Konsep wujud berbeda dari konsep mahiyah, kemudian konsep wujud mengaksidensi kepada konsep mahiyah. Nah, kalau dinyatakan seperti di judul yang tebal itu ya, fi annal wujud zaid alal mahiyah arid laha, itu nanti bisa mengelirukan ya, bisa misleading ya. Seakan-akan wujud itu secara ontologi gitu berbeda dari mahiyah dan mengena kepada mahiyah di luar, di realitas konkret, seakan-akan ya. Makanya perlu ditambah kalau lebih tepat sebenarnya sejak awal aja fi anna mafhumal wujud. Nah, gitu lebih enak sebenarnya. Zaidun ala mafhumil mahiyah aridun lahu. Nah, lebih kena sebenarnya begitu ya. Dan kesalahpahaman ini sudah terjadi ya, karena Ibn Sina memang bilang ini rumusannya ya, tentu rumusannya Farabi, kemudian rumusannya Ibn Sina di Al-Isyarat wa Tambihat, tapi kemudian rumusannya Ibn Sina itu dipahami secara keliru oleh Ibn Rushd ya, dipahami dalam arti bukan konsep yang dibicarakan tetapi realitas wujud dan realitas mahiyah itu yang sedang dibicarakan begitu ya. Ibnu Rus menangkapnya begitu. Nah, nanti kemudian Aquinas juga menangkapnya begitu karena dia baca Ibnu Rus ya. Nah, sehingga kemudian di barat dikenal bahwa Ibn Sina itu berpendapat ontologi atau realitas wujud itu berbeda dari realitas mahiyah, dan bahwasanya wujud itu di luar, di dalam realitas eksternal ini wujud ditambahkan kepada mahiyah. Sebagaimana misalnya sekarang ini kan warnanya tidak merah ya, jadi misalnya aku tambahkan cat merah ke meja ini. Meja ini sudah ada. Nah, kemudian aku tambahkan warna merah kepada meja ini, aku cat warna merah sehingga kemudian kita bilang meja berwarna merah. Nah, hubungan antara wujud dan mahiyah, eksistensi dan esensi itu dipahami oleh Ibn Rushd dan oleh Aquinas, dipahami Ibn Sina berpendapat mirip seperti tadi, bahwa eksistensi itu ditambahkan kepada esensi di luar sana. Tapi ya ini tentu absurd dong, nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Ya gimana kan, berarti sebelum dia ditambahkan predikat ada, dia kan sudah ada duluan. Kita nggak bisa bilang ada predikat eksistensi itu ditambahkan ke meja ini begitu. Nggak bisa kan, mejanya udah ada di luar. Oke, aku nggak tahu kok bisa ya Ibn Rushd memahaminya begitu, nanti Aquinas juga memahaminya begitu. Ya maksudku ya di sini kan cerdas gitu ya. Kok bisa dia dipahami begitu gitu. Nah, ini kita hati-hati juga sih. Ini yang kita bicarakan di sini orang-orang pintar semua ya gitu. Kalau kita mau mengatakan dia berpendapat demikian tapi pendapat ini keliru, kita mesti hati-hati ya. Kita mesti menerapkan kalau sekarang disebutnya kadang sering disebut sebagai charitable reading gitu ya. Ini suatu prinsip dalam cara membaca teks ya. Kita mesti memberikan kesempatan kepada teksnya Ibn Sina, kepada teksnya Ibn Rushd, kepada teksnya Aquinas, siapapun, untuk dipahami serasional mungkin. Sekiranya kita coba rekonstruksi sekuat mungkin. Jangan buru-buru, ini kan kamu mau berpendapat begini kan, tapi pendapat ini keliru, entar dulu gitu. Coba berikan kesempatan pandangan tertentu itu diekspresikan sedemikian sekonsisten mungkin, sekoheren mungkin begitu. Sebagaimana seakan-akan teks itu ingin dipahami. Oke. Baru kalau kemudian kita nggak setuju, ya udah kita nyatakan aku tidak setuju di bagian ini begitu. Tapi jangan buru-buru kamu berpendapat begini kan, konsekuensinya begini macam-macam, entar dulu gitu. Oke. Kita berikan kesempatan kepada teks itu untuk dia dipahami sebaik mungkin, mungkin gitu, sekoheren mungkin gitu. Oke.
Oke, apapun. Jadi apa maksudnya bahwa konsep wujud itu berbeda dari konsep mahiyah? Itu. Nah, kemudian dijelaskan di bawah, jadi falil aqli ayyujarridal mahiyata. Jadi falil aqli, maka ya dalam kemampuan akal gitu, maka ya dalam kemampuan akal ayyujarrida, dia itu memurnikan al-mahiyata mahiyah. Mungkin kalau di bahasa fenomenologi mereduksi gitu ya. Ya, mereduksi, reduce kan berarti mengurangi yang lain, ya enggak? Yang lain dikurangi agar sesuatu itu tampil dalam kemurniannya. Oke, agar sesuatu yang diabstraksi itu tampil dalam apa adanya begitu, sebagai esensi gitu ya. Ayyujarridal mahiyata, memurnikan mahiyah. Nah, mahiyah ini apa? Di sini mahiyah dalam arti khusus ya. Wahiyah, dan dia, mahiyah itu adalah sesuatu yuqalu, yang dia dikatakan fi jawabi ma huwa, di dalam jawaban apa itu sesuatu. Ya, secara sederhana esensi itu nantinya adalah ya genus, diferensia, dan spesies. Oke. Kalau kita bertanya misalnya apa itu manusia dan kerbau, ya kita bilang dia adalah binatang. Nah, binatang adalah genus dari sini. Oke enggak? Kemudian kalau kita nanya apa itu hakim, asyraf, dan seterusnya, kita bilang dia adalah manusia, kita menunjuk spesiesnya. Tapi kalau kita bertanya apa itu manusia, kita bertanya spesies, kita kasih jawaban genus dan diferensia. Dia adalah binatang yang berpikir. Oke. Jadi yang masuk dalam ma yuqalu fi jawabi ma huwa itu adalah 3 ini. Genus, diferensia, dan spesies. Oke. Ya, jadi akal bisa memurnikan memurnikan mahiyah. Memurnikan mahiyah dari apa? Anil wujud, dari wujud. Oke. Jadi kita memurnikan mahiyah yang 3 ini dari apa? Dari wujud. Wujud. Memurnikan esensi dari wujud, sehingga kemudian keduanya terlihat berbeda. Oke. Nah, dalam proses yujarrid itu apa yang terjadi? Jadi dia faya antabiruha, maka dia menimbangnya secara khas gitu, i'tibar. Ya, memikirkannya. Ya, wahdaha, dia semata memikirkan mahiyah ini saja. Oke, ini mahiyah namanya. Dia memikirkan mahiyah ini saja. Oke. Jadi fayaqiluha, maka lalu kemudian dia ya lagi-lagi memikirkannya, mahiyah, sekali lagi mahiyah saja. Summa yasifuha bil wujud, kemudian akal menyifati mahiyah dengan wujud. Nah, tapi ingat, nanti di bab berikutnya akan dibilang ya. Di bab berikutnya, di pasal keempat itu, aku baca cepat dulu ya. Sebelum proses abstraksi ini, abstraksi mahiyah dari wujud ini, ya tentu kita punya pengalaman dulu. Inna la nartabu, kita tidak ragu fi anna hunaka umuron waqi'iyah, bahwa di sana ada realitas, ada hal-hal yang nyata, ya meja, laptop, spidol, dan seterusnya. Yang dia ini zata asarin waqi'iyah, yang dia mempunyai efek-efek yang juga real. Spidol untuk nulis ini, lampu untuk menerangi, dan seterusnya. Itu efek-efeknya itu real. Oke, laisat biwahmil wahim, yang realitas ini bukan hasil sementara ini bisa diterjemah, dia bukan hasil hasil ya ilusi ya, bukan hasil imajinasi kita begitu. Summanantazi'u, lalu kemudian kita mencabut, kita mengambil ya min kulli hadhil umur, dari setiap hal-hal al-masyhudati yang disaksikan lana oleh kita ini,
Oke, kita mengabstraksikan dari situ. Apa yang kita abstraksikan? Mafhumaini isnaini. Kita mengabstraksi dari situ dua konsep. Jadi dari realitas meja ini kita bisa abstraksikan mahiyah meja dan wujudnya meja. Oke enggak? Dari satu realitas ini kita mengabstraksi dua hal. Oke. Nah, tetapi dua konsep ini fi aini annahu wahidun fil kharij. Tetapi meja atau ya meja itu sendiri satu dalam kenyataan, tetapi kemudian dari situ kita bisa menangkap dua konsep yang berbeda. Oke. Kullun minhuma ghairul akhari mafhuman. Yang masing-masing dari wujud dan mahiyah itu bukanlah yang lain secara konsep. Balik lagi. Ini, mahiyah adalah ini, mahiyah adalah aspek apanya, sedangkan wujud adalah aspek adanya. Balik lagi, ini aspek apa, yang ini aspek ada. Perhatikan, ini kalimat penting ya. Kullun minhuma ghairul akhari mafhuman. Masing-masing dari mahiyah dan wujud itu berbeda secara konsep, yang nanti akan dijelaskan lagi di bab ketiga. Wa ini tahada misdaqon, meskipun realitasnya satu. Oke enggak? Ya, di saat kita sekarang kita melihat meja ini, ya kita tidak mengobservasi adanya mahiyah dan wujud yang terpisah atau berbeda di sini, enggak kan? Enggak. Di saat kemudian masuk ke imajinasi, di imajinasi ada gambar meja ini. Oke enggak? Secara intuitif juga di situ kita, sebagaimana di muqaddimah ya, kita di situ menemukan apa? Oh, ada sesuatu. Di situ wujud yang badihi itu. Oke, tapi kemudian kita teruskan analisis intelektualnya, baru kemudian kita dapat dua hal ini. Kita pisahkan, kita bedakan. Oh, ada mahiyah di satu sisi, kemudian ada wujud di sisi lain. Meskipun sekali lagi dalam kenyataan ini satu. Oke? Ya kayak meja kayu misalnya. Dalam kenyataan ini sekarang ya meja ini ya meja, kayu ya kayu, satu, jadi satu. Meskipun dalam konsep maknanya beda ya enggak? Meja maknanya apa, kayu maknanya apa. Tapi dalam kenyataan sekarang ya udah jadi satu. Oke enggak? Kita bisa mengekstrak katakanlah kemejaan dan juga mengekstrak kekayuan dari meja kayu ini dia di mana? Di pikiran. Tapi dalam kenyataan ya satu. Oke. Nah, jadi kalau mau komplit ya, pasal ini diberi judul bahwa konsep wujud itu berbeda dari konsep mahiyah dan mengena kepadanya meskipun keduanya dalam kenyataan satu. Nah, itu penting digaris bawahi ya. Meskipun keduanya secara misdak satu. Oke. Balik lagi ke teks yang pasal ketiga, bahwa akal analitik kita atau akal kita bisa bekerja secara analitik ya, dengan membedah-bedah gitu ya, memisah-misahkan begitu antara mahiyah dan wujud. Kita memikirkan mahiyah saja, memikirkan esensi saja, baru kemudian kita predikasikan wujud kepadanya. Kalau kita memikirkan meja ini, oh ada meja ini punya ciri-ciri demikian, kemudian kita bilang, oh dan dia ada. Meja tersebut ada. Nah, pikiran kita bisa bekerja seperti itu. Nah, wahuwa maknal ardi. Ingat roknya mati ya, karena nanti yang aksiden itu roknya hidup, arad. Ya. Wahuwa dan dia, huwa ini kayaknya balik ke yasifuha bil wujud itu. Nah, inilah yang disebut al-ard occurrence. Maksudnya apa? Pikiran kita. Oke? Pikiran kita mendeskripsikan mahiyah itu dengan predikat apa? Wujud. Itu namanya al-ard namanya. Ya. Sekarang
karena kita bisa melihat mahiyah sendiri, oke, sendiri, ya tabiruha wahdaha, kita melihatnya sendiri di sini, genusnya, diferensianya, dan dia sebagai spesies misalnya, kemudian kita deskripsikan dia dengan wujud. Tapi poinnya sekarang adalah karena kita bisa memikirkannya sendiri terpisah dari wujud, ya maka apa? Falaisal wujudu ainan lil mahiyah, maka wujud itu bukanlah identik. Ainan itu identik ya. Maka wujud itu bukanlah ainan identik lil mahiyah dengan mahiyah. Oke? Ya, karena kalau dia identik, ya sejak awal kita tidak bisa melihat mahiyah terpisah dari wujud. Ya enggak? Nah, wala juz'an lah, dia juga bukanlah bagian dari apa? Mahiyah. Kenapa? Ya karena genusnya meja misalnya adalah perabotan, diferensianya ya jelas meja adalah spesies ya. Dan diferensianya meja ya tentu bukanlah wujud. Diferensianya misalnya adalah fungsinya, bahwa dia adalah tempat kita menulis, tempat kita meletakkan sesuatu misalnya. Oke nggak? Di sini nggak, di genus nggak ada wujud, di diferensia juga tidak ada wujud. Maka wujud bukan bagian dari apa? Spesies meja. Bukan termasuk hal-hal yang menyusun meja. Sekali lagi, menyusun atau lebih tepat menyusun konsep meja. Oke nggak? Nah, jadi sekali lagi ini adalah soal cara kita melihat itu dulu. Oke, ini adalah soal cara kita melihat. Ya tentu nanti akal bisa juga melihat di saat kemudian akal mempredikasikan ada kepada meja. Nah sekarang dia sedang apa dalam satu arti ya dia sedang menyatukan antara meja dan predikat ada. Melihatnya sekarang, kalau tadi di saat berbeda itu akal melihatnya secara terpisah, dia mengisolasinya satu sama lain. Dia melihatnya satu-satu ya enggak? Meja sebagai meja, murni sebagai meja. Kemudian yang berarti apa? Dia terpisah dari wujud. Tetapi sekarang saat kemudian kita bilang bahwa meja ada, okay, dan kita niatkan dia dan kita maksudkan dia untuk mendeskripsikan kenyataan ini, yang dan dalam kenyataan meja dan adanya itu satu, ya udah berarti dia satu sekarang. Oke enggak? Meja ada. Ya, ini kan misalnya ya. Meja ada. Kita nggak bisa untuk memverifikasi ya, untuk memverifikasi proposisi ini kita tidak mencari dua hal toh. Enggak, kita kemudian dapatnya ya satu aja, meja ini satu, dalam kenyataan dia satu. Oke enggak? Tentu dalam pikiran di saat kita menghubungkannya pun tidak kemudian jadi identik, tidak. Tapi setidaknya sudah ada apa koneksi saat kita menjadikan dia sebagai proposisi. Meja ada. Oke enggak? Ya tetap berbeda sebagai apa subjek dan predikat. Jadi dalam satu arti ini kadang masalah mendasarnya adalah bagaimana kita mesti menghubungkan pikiran dengan kenyataan. Ya, ya kayaknya di situ ada something problematic kayaknya ya, memikirkan hubungan antara apa pikiran dan kenyataan gitu. Oke, apapun sementara ini klaimnya ya begitu aja, bahwa wujud itu berbeda, atau mungkin lebih presisi lagi dinyatakan begini, di saat kita melihat mahiyah sebagai mahiyah saja, di situ wujud berbeda dari mahiyah, konsep wujud berbeda dari konsep mahiyah. Oke. Nah, mengenai melihat mahiyah itu nanti ada pembahasan di ya tabiruha wahdaha itu ya, mahiyah 74 halaman 74.
La bisyar. Nah, itu nanti di halaman 74 ya. I'tibaratil mahiyah wa ma yulhaqu biha minal masail. Ya, sebenarnya sejak fasal awal itu al-mahiyah min haitsu hiya laisat illahiyah. Nah, ini dia. Ya, al-mahiyah min haitsu hiya. Catat aja ya. Yang penting di sini adalah ya tabiruha wahdaha itu. Karena di situ implisit cara melihat mahiyah. Oke, the way of looking gitu ya. YDK halaman 74 sampai sorry berapa tadi, dari 73 sampai 76 ya. Oke. Nah, ini Ibn Sina ini yang secara eksplisit kemudian memikirkan cara pikirnya, cara ya meskipun gayanya sudah sejak Aristoteles ya, being qua being. Nah, kayak gitu tuh. Yang ada sebagai yang ada. Nah, yang di sini sekarang yang dilihat itu adalah apa? Mahiyah atau esensi sebagai esensi itu sendiri. Oke, ya tentu berbeda dari wujud. Tetapi ya kita tentu bisa juga melihat mahiyah sejauh dia ada. Oke. Yang itu nantinya adalah apa? Dia adalah subject matter-nya metafisik kalau kata Ibn Sina, al maujud bima huwa maujud. Yang kita bilang di awal itu ya. Bahwa al-hikmah al-ilahiyah itu adalah apa? Al-ilmul bahis an ahwalil maujud bima huwa maujud, yang ada sebagai yang ada. Nah, kalau kita ngomong yang ada sebenarnya apa? Ya mahiyah plus wujud dalam kenyataan. Oke. Nah, jadi di sini sekarang al-maujud bima huwa maujud ini sebenarnya apa? Dia adalah an ahwalil mahiyah bi syartil wujud. Mahiyah yang sudah tersyaratkan dengan apa? Wujud. Makanya jadinya al-maujud. Oke? Nah, ini beda nanti dengan kalau di metafisika sufi ya. Metafisika sufi itu subjek matternya apa? Pembahasannya adalah al-wujud bima huwa wujud. Wujud sebagai wujud. Nah, kalau di sini masih metafisika masih di metafisika ya teks ini ya, subjek matternya itu masih al maujud bima huwa maujud. Yang berarti apa di situ? Yang ada sebagai yang ada, sekali lagi yang berarti apa? Mahiyah sejauh dia ada. Itu namanya maujud. Oke. Jadi di sini aspek Aristoteliannya masih ada ya, meskipun nanti sudah agak berbeda ya. Tapi masih dipertahankan. Nah, itu ya setidaknya itu sudah dua cara melihat mahiyah. Nanti ada cara-cara melihat yang lain ya, cara bagaimana kita memikirkan mahiyah ya. Kita memikirkan mahiyah pada dirinya sendiri atau tanpa syarat apapun, tanpa kondisi apapun. Oke. Nah, dalam hal ini dia berbeda dari wujud. Nah, tapi sebagai subjek matternya metafisik atau filsafat di sini, mahiyah itu dipikirkan sejauh dia ada. Makanya namanya al-maujud bima huwa maujud. Nah, sekarang wad dalilu alaihi, ada 3 di sini ya. Dalilnya annal wujuda yasihhu salbuhu anil mahiyah. Annal wujuda, bahwa wujud itu yasihhu itu valid, salbuhu menegasikannya, anil mahiyati dari mahiyah. Ya sederhana kita bisa bilang meja tidak ada. Oke. Ini namanya kita menegasi. Ya, kita menegasi ada dari apa? Meja. Ya, ini yang kemarin aku bilang, kalau memang meja itu kalau memang ada itu sepenuhnya identik dengan subjeknya,
ya maka kita nggak bisa bikin kalimat negatif dong dengan predikat meja. Karena nanti artinya kan apa? Meja bukan meja, kan jadi absurd. Oke nggak? Nah, dan ini juga yang secara tidak langsung ini nanti diarahkan kritik ini kepada siapa? Kepada orang yang berpendapat mengenai apa? Ekuivositas wujud, bahwa wujud itu sepenuhnya ekivok. Kalau sepenuhnya ekivok, maka predikat itu identik dengan makna predikat ada identik dengan subjeknya. Nah, tapi andaikan kalau memang ada orang yang berpendapat begitu, ya maka nanti kalimat negatif begini jadi absurd. Karena mengatakan meja tidak ada dan makna ada ini identik dengan subjeknya, ya berarti sama dengan mengatakan apa? Meja bukan meja. Absurd dong. Oke. Nah, oke, itu hal lain. Tapi ya balik lagi ke tadi ya, berdasarkan prinsip charitable reading, kita perlu ragu. Iyalah ya masa gitu orang sepintar Abul Hasan Asy'ari dan orang sepintar Abul Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa predikat ada itu totally identical, itu sepenuhnya identik maknanya dengan subjeknya. Masa orang sepintar mereka berpendapat begitu sih? Itu kan mudah sekali dipatahkan kan gitu ya. Nah, salah satu teman dari prinsip charitable reading itu adalah kita memberikan namanya the benefit of doubt. Kita memberikan ruang keraguan untuk mereka. Ya kayak tadi itu misalnya, masa orang sepintar mereka berpendapat begini gitu. Oke enggak? Bahwa predikat ada sepenuhnya identik dengan prinsip dengan subjeknya. Nah, karena kalau mereka berpendapat begitu, ya kan nggak cerdas, mudah dipatahkan. Terlalu mudah dipatahkan gitu. Oke. Ya, tadi itu kalau makna predikat ada ini sepenuhnya identik dengan subjeknya, ya kita tinggal bikin kalimat negatif begini, selesai itu. Selesai itu pendapat. Seakan-akan ini mengatakan meja bukan meja. Oke. Nah, ini penting dua-duanya itu, charitable reading dan kita memberikan keuntungan dari keraguan terhadap orang-orang yang mau kita kritik. Agar Agar kita sendiri tidak mudah menyalahkan orang satu. Yang kedua, agar kita nanti baca teksnya makin dalam lagi. Jangan-jangan mereka nggak bermaksud begitu, jangan-jangan ya gitu. Oke. Oke, apapun. Tapi prinsip yang sekarang fakta bahwa kita bisa bikin proposisi negatif begini dan maknanya masuk akal, itu menunjukkan apa? Ya bahwa subjek dan predikat maknanya beda. Udah gitu aja. Oke enggak? Nah, kalau kita bisa bikin meja bukan meja, ya. Meja bukan meja. Nah, ini kan kontradiktif, menegasikan dirinya ya enggak? Nah, ini kan nggak bisa dipahami. Apa maksudnya? Meja bukan meja gitu. Apa maksudnya? Aku nggak tahu ya apakah para logikawan dialektik juga masih bisa make sense kalimat ini gitu. Meja bukan meja gitu. Oke. Nah, jadi ini fakta, oke nggak? Ini fenomenon, ya nggak? Ini fenomena yang terberi pada kita bahwa kita bisa membuat kalimat negatif dengan predikat ada dan maknanya tetap masuk akal, oke nggak? Make sense gitu. Nah, fakta ini kemudian dijadikan sebagai premis, oke? Nah, begitu salah satu cara dapatkan premis ya, kita dari kenyataan, dari pengalaman kita aja gitu. Itu kemudian dijadikan premis. Walau kana ainan au juz'an laha. Ya. Andaikan andaikan kana dia ada isimnya kana ini adalah dhamir huwa balik ke al-wujud. Andaikan konsep wujud itu ainan identik au juz'an atau adalah bagian laha bagi mahiyah, ya maka lam yasih hadzalika, ya maka tidaklah sah, tidaklah valid zalika yasihu salbuhu itu ya. Zalika salbuhu anil mahiyah. Maka penegasian wujud dari mahiyah itu tidaklah
valid. Jadi ini argumen silogisme konjungtif ya. Nah, premis satunya bilang kalau wujud identik dengan ya atau bagian ini lebih presisi lagi, juz'an muqawwiman gitu. Bagian konstitutif. Bagian konstitutif ini maksudnya apa? Entah dia genus atau diferensia. Oke. Dari mahia mungkin di tasku dilihat. Oh, ada spidol lagi nggak? Ada spidol lagi nggak? Di belakang bawah itu. Belakang ya situ coba lihat ada nggak? Atau aku nggak bawa? Ada. Atau di situ? Ada baru. Ini masih kelihatan nggak yang ini? Oke. Tidak bisa dinegasikan secara valid atau secara bermakna. Atau secara in a meaningful way gitu ya. Secara koheren gitu. Secara makna bermakna dari mahia. Kalau wujud identik dengan atau bagian konstitutif dari mahia, ya maka wujud tidak bisa dinegasikan secara valid dalam kurung secara bermakna dari mahia. Kalau dan seterusnya ini anteseden, maka dan seterusnya ini apa? Konsekuen. Muqaddam, ini istilah ininya muqaddam, yang ini disebut tali. Tali. Premis 2 adalah ini modus tolen kalau nggak salah ya, apa ponen ya. Premis 2 adalah negasi dari konsekuen. Karena negasinya karena konsekuennya di sini negatif, maka di saat dia dinegasikan, maka nanti jadi positif ya enggak? Nah, ternyata wujud bisa dinegasikan, bisa dinegasikan secara valid dari mahia. Oh ya, biar nggak lupa, tambahin konsep ya. Selalu tambahkan konsep, biar clear ini. Identik atau bagian dari konsep mahia, maka konsep wujud dan seterusnya. Tambahkan konsep ya, biar nggak misleading gitu. Dari konsep mahia. Ternyata konsep wujud bisa dinegasikan secara valid dari konsep mahia. Oke. Nah, menegasikan akibat ya berarti menegasikan apa? Sebab. Menegasikan konsekuen berarti menegasikan anteseden. Kesimpulannya adalah nah karena di sini yang menegasikan ini kan berposisi positif ya, identik dengan atau bagian dari ya, maka dia kemudian jadi negatif ya. Maka konsep wujud
tidak identik, sampai identik ya, tidak identik atau bukan bagian dari apa? Konsep mahiyah. Oke. Kebaca nggak sih? Ya. Kalau konsep wujud identik dengan konsep mahiyah atau bagian konstitutif dalam kurung genus atau diferensia dari konsep mahiyah, ya maka apa konsekuensinya? Konsep wujud tidak bisa dinegasikan secara valid dalam kurung secara bermakna, secara koheren gitu ya, dari konsep mahiyah. Oke. Nah, di premis 2 ternyata konsep wujud bisa dinegasikan secara valid dari konsep mahiyah. Ya, berarti apa? Konsep wujud ya tidak identik atau bukan bagian dari konsep mahiyah. Perhatikan, di sini ada anteseden, kemudian ada konsekuen. Oke. Ini pun sebenarnya masih perlu argumen. Mengapa begitu? Oke. Mengapa kalau konsep wujud itu identik dengan konsep mahiyah atau dia adalah bagian konstitutif dari konsep mahiyah, mengapa dia tidak bisa dinegasikan dari situ? Kenapa? Oke. Nah, dijelaskan setelahnya. Listihalati salbi aini syai' wa juz'ihi anhu. Listihalati salbi aini syai', karena kemustahilan menegasikan sesuatu itu sendiri, wa juz'ihi dan bagiannya, menegasikan dari mana? Anhu, darinya sendiri. Oke. Ya kayak tadi itu maksudnya. Ini alasannya ya karena kita tidak bisa bikin proposisi begini sambil tetap mengatakan bahwa dia masuk akal gitu, nggak mungkin ya. Kita bilang misalnya meja bukan meja. Kan ini identik ya kan? Atau meja ini misalnya yang dimana kayu adalah bahannya, misalnya kita bilang meja ini bukan kayu atau bukan perabotan misalnya. Ya nggak bisa. Ini nggak koheren, nggak bermakna. Biru bukan warna misalnya. Dan kita maksudkan dengan biru ya adalah warna, ya nggak? Ya kontradiktif. Oke. Nah, ini perlu diargumentasikan ya, hubungan antara anteseden dan konsekuen. Itu masih perlu argumen. Pun ini juga nanti perlu argumen, perlu bukti lagi. Oh, ternyata konsep wujud bisa dinegasikan secara valid dari konsep mahiyah. Ya, apa buktinya? Ya kita bikin aja kalimat kalimat negatif kayak tadi. Meja tidak ada. Oke. Nah, ini. Meja tidak ada dan ternyata dia masih masuk akal. Ya berarti apa? Ya berarti dia valid. Kita menegasikan konsep wujud ada ya dari mahiyah yang berupa meja ini kan valid ini. Oke. Berarti ini benar. Nah, kalau ini benar, premis 1 yang menghubungkan anteseden dan konsekuen ini benar, dan premis 2-nya juga benar, ya maka kesimpulannya juga benar. Kalau kalian tidak setuju dengan penalaran ini, silahkan serang bagian hubungan ini, anteseden dan konsekuen, atau kalian kritik yang premis 2-nya. Oke. Nah, kalau di filsafat analitik clear banget begininya. Kalau kalian nggak setuju, oke, ini premis-premisku. Premis 1, 2, kesimpulan. Nah, Anda tidak setuju dengan premis yang mana? Nah, jangan sampai kita udah ngomong berbusa-busa, kita nulis udah panjang, premis yang mana ya? Itu udah dosa besar dalam tradisi filsafat analitik. Nah, ya dalam filsafat Islam juga ya. Terutama dalam tradisi yang agak akhir setelah Fakhruddin Razi itu. Clear banget. Ya, hubungan antara
antecedent dan konsekuen dan begitu. Oke. Aku lanjutkan dulu ya, baru nanti pertanyaan di akhir ya. Simpan dulu pertanyaannya. Sekarang argumen kedua, wa aidon. Juga hamlul wujudi alal mahiyati yahtaju ila dalilin. Hamlul wujud, mempredikasikan wujud, ya. Maksudnya menjadikan wujud sebagai predikat alal mahiyati kepada mahiyah, itu yahtaju ila dalilin, dia butuh kepada dalil. Dengan kata lain, adanya sesuatu itu tidak self evident, tidak pernah self evident, dia mengklaim begitu. Oke, makanya dia butuh kepada dalil. Bahwa kita bisa mengintuisikan there is something, yes. Ya, itu intuitif, self evident. Makna ada itu self evident. Tetapi di saat predikat ada itu di saat ada itu menjadi predikat kepada suatu subjek, dia tidak pernah self evident. Mungkin kecuali dirinya ya. Ada itu ada. Al-wujud maujudun, jelas dong gitu. Oke. Tapi kepada apapun yang lain, kepada mahya yang lain, dia tidak pernah self evident. Oke. Nah, itu menarik nanti. Kalau nggak salah Aquinas juga, ya Ibn Sina bilang begitu, dalam itu eksplisit ya. Di Ibn Sina ya begitu. Di awal-awal ilahiyat syifa ya dia bilang begitu ya. Kemudian ya Aquinas nanti bilang begitu juga, tidak self evident kepada pikiran kita. Nah, tapi kalau bagi Ibn Sina bukan karena itu menarik ya analisisnya, klaimnya Ibn Sina, meskipun perlu dikontekstualisasi dalam epistemologi, dalam metafisikanya secara keseluruhan. Ada beberapa hal kata Ibn Sina yang kita sulit memikirkannya. Di antaranya adalah Tuhan dan waktu, termasuk juga materia pertama kata Ibn Sina. Kalau Tuhan itu karena terlalu jelas, pikiran kita hampir susah gitu ya memikirkannya. Kalau waktu itu persis karena agak elusif adanya, karena adanya kurang jelas, karena selalu hilang, momen-momen hilang gitu ya. Jadi pikiran kita susah. Ya gampangannya pikiran kita kan bekerja secara statik ya, melihat satu ini aja begitu. Nah, sedangkan waktu itu kan proses secara terus berjalan gitu. Oke. Nah, di sisi lain adanya Tuhan itu terlalu jelas, pikiran kita nggak sanggup gitu. Ya. Nah, makanya wujud Tuhan itu bagi Ibn Sina li'ajzi anfusina, kalau kata Ibn Sina di Ilah, karena kelemahan jiwa kita. Tapi ya apapun, poinnya sekarang adalah bahwa adanya sesuatu itu tidak pernah self evident. Dia perlu kepada argumen. Okay? Perlu diargumentasikan. Nah, jadi falaisa ainan wala juz'an laha. Ya maka wujud itu bukanlah ainan ya, identik, wala juz'an laha, dia tidak pula bagian dari mahya. Tentu ini premisnya tadi atau fakta atau ininya epistemologis ya. Tapi ini dari situ bisa ditarik ya pembedaan ya, pembedaan ya logis juga sih, masih pembedaannya ya antara wujud dan mahya. Li'anna zata syai'. Oke. Tapi mungkin kita formalkan dulu ya. Kayak argumen yang tadi biar clear. Ini udah tadi ya. Jadi ini mau bilang
Ini kan enggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan jelas ada walau kananya ya enggak? Nah, sekarang enggak enggak langsung begitu ya. Ya, tapi ya kita bisa oh, ini bisa kategoris premisnya ya. Oh iya. Ini premis minor. Premis minornya adalah bahwa konsep wujud bisa dipredikasikan kepada begini aja rumusannya biar lebih clear ya. Konsep wujud perlu argumen agar bisa secara benar dipredikasikan kepada konsep mahia. Oke, konsep wujud perlu argumen agar bisa secara benar dipredikasikan kepada konsep mahia. Ini ingat bahwa di epistemologi kita tahu di tradisi yang diwariskan dari Ibn Sina ya, setiap pengetahuan, aku mau menjelaskan ini, mengapa perlu argumen ini. Setiap pengetahuan itu kan bisa direduksi pada dua ya, konsep dan proposisi. Konsep di satu sisi dan ada proposisi di sisi lain. Proposisi. Nah, kita baru betul-betul memahami konsep ya kalau kita bisa menganalisis aspek-aspek penyusunnya. Oke, jika kita bisa menganalisisnya ke dalam genus dan diferensia. Ya, kecuali dia badihi ya. Berarti kita udah paham. Tapi kalau konsep yang non badihi, kita betul-betul bisa memahaminya kalau kita bisa mengidentifikasi genus dan diferensianya. Nah, sedangkan proposisi yang intinya adalah di situ subjek dan predikat, dia gabungan dari konsep-konsep, kita betul-betul memahami hubungan antara subjek dan predikat itu kalau kita memahami sebabnya. Oke? Kalau kita bisa memahami sebabnya. Nah, sebab itu diekspresikan kemudian diformulasikan dalam argumen. Hujjah. Oke? Nah, hujjah. Yang nantinya bisa bisa kias, umumnya dalam kerangka Aristotelian, bisa silogisme, bisa nanti istiqra, induksi. Makanya kita tidak sekedar membuat klaim ya, klaim menghubungkan antara subjek dan predikat, enggak. Kita perlu alasan mengapa predikat dihubungkan kepada subjek. Oke, nggak bisa sekedar klaim, nggak bisa sekedar mengklaim self evident gitu. Ya. Nggak bisa gitu dong. Okay. Ya. Nah, di sini pun sama. Di saat kita mengklaim misalnya bahwa partikel subatomik ada, wah, apa argumennya? Atau dia kita bilang juga tidak ada partikel subatomik, tidak ada. Begitu juga Tuhan ada, Tuhan tidak ada, begitu. Nggak bisa kita mengklaim self evident. Ya mungkin kecuali kalau suatu saat kalian udah sampai ke tahap wali ya, ya udah self evident, oke. For you, ya minimal untuk kalian lah itu self evident. Oke, enggak? Ada kesadaran ada makhluk sadar lain di alam semesta ini selain manusia, perlu evident dong, perlu bukti, perlu argumen. Nah sekarang sama.
mengklaim bahwa sesuatu itu ada, itu perlu argumen. Nah, ini premis minornya. Nah, sekarang premis mayornya, premai. Premainya adalah bahwa zatus syai', kalau bahasa tadi ya, di mana zatus syai'. Ya, kita terjemahkan sebagai esensi aja. Esensi sesuatu atau ciri-ciri esensialnya tidak perlu argumen agar bisa, harus sama persis ya, secara benar dipredikasikan, esensi ini mahia ya, biar kita tidak kena masalah, kan silogisme itu harus 3 term. Ini kalau nanti di sini mahia beda sama esensi, ini nggak nyambung ya, harus sama ya. Ya, kan kepada tidak perlu argumen agar bisa secara benar berdasarkan kepada ya dirinya, kepada mahia tersebut ya. Oke. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena ini premis minor ya, berarti konsep wujud ya. Ingat, ini yang berulang itu term tengah ya. Nah, di sini kan berulang, perlu argumen dan seterusnya. Ini middle term. Nah, agar bisa secara benar diberikan. Nah, ini berulang. Oke. Ini adalah term tengah yang aku garis bawahin tadi. Term tengah ini middle term berulang. Nah, karena middle termnya sama-sama di predikat, ini berarti bentuk kedua. Oke. Kedua dalam silogisme kategoris. Kan gini ya, subjek predikat, kemudian ini kesimpulan. Kalau di bentuk kedua, term tengahnya itu sama-sama predikat. Yang tersisa kemudian sama-sama subjek. Nah, tapi karena ini premin dan ini premai, maka subjek yang di premis minor ini jadi subjeknya kesimpulan, sedangkan subjeknya di premis mayor itu jadi apa? Predikatnya kesimpulan. Oke. Dan karena di sini salah satu premis negatif, ada tidak, maka kesimpulan harus negatif. Konsep wujud bukan bukan mahia, bukan konsep mahia, dan bukan pula apa? Atau ya boleh juga bukan mahia atau ciri-ciri esensialnya. Oke nggak? Bisa ngikutin? Nah, ini maksudnya. Nah, jadi li'anna zata syai', karena esensi sesuatu, wa zatiyatihi, dan ciri-ciri esensialnya itu bayyinatus subut, jelas terafirmasi ya, lahu kepada syai', lahu kepada sesuatu tersebut, la tuhtaju tidak dibutuhkan, fihi di dalam subut, ila dalilin kepada dalil. Tidak dibutuhkan dalil dalam afirmasi esensi kepada dirinya atau mahia kepada dirinya, atau ciri-ciri esensial mahia kepada dirinya. Apa maksudnya? Oke, ini apa maksudnya ini? Ini perlu contoh ya. Misal tadi meja yang terbuat dari kayu misalnya, kita bilang
kalau kita sedang bicara tentang meja kayu, atau meja adalah perabot misalnya. Oke, nah perabotannya adalah genusnya. Oke enggak? Ya kita nggak perlu argumen dong. Ya memang begitu, dia memang bagian dari genus perabot. Ya enggak? Atau meja adalah meja. Ya kita ya clear. Nggak perlu argumen dong. Meja adalah meja gitu. Ini kan esensi sesuatu, tidak perlu argumen di saat sesuatu itu dipredikasikan kepada dirinya. Meja adalah meja misalnya. Adalah meja. Oke, ya nggak perlu argumen lah. Oke, pun juga saat kita bilang meja adalah perabotan, ya kita nggak perlu argumen, clear. Biru adalah warna, nah itu nggak perlu argumen karena memang udah bagian dari situ. Oke. Tapi kalau kita mau mengklaim bahwa meja itu ada, nah itu baru kita perlu argumen. Kita perlu evidence gitu ya. Terakhir wa aidon, dan juga, nah ini tadi yang aku bilang mahiyah, kita melihatnya pada dirinya sendiri ya. Al mahiyatu, mahiyah itu mutasawiyatun nisbati. Mutasawiyah itu setara, an nisbati nisbahnya ya. Fi nafsiha, di dalam dirinya, ilal wujudi wal adami, kepada ada dan tiada. Oke. Apa maksudnya ini? Di saat kita, ini udah ditulis ya? Kayaknya aku perlu ini dah, perlu. Nah, biar nanti saat aku nulis komentar aku nggak perlu mikir lagi ya. Biar aku tinggal nulis juga. Nah, oke. Jadi sekali lagi, misalnya definisi meja adalah perabot yang berfungsi untuk menaruh sesuatu. Oke, kalau lemari misalnya untuk menyimpan sesuatu, kalau ini meletakkan sesuatu. Dan ya, anggaplah sementara begini ya. Perabot ini genus. Fungsinya ini adalah apa? Diferensia, pembeda dari apa? Pembeda dari spesies-spesies lain dari perabot. Ya, seperti kursi dan seterusnya. Atau kalau manusia misalnya, ya adalah apa? Hewan yang berpikir. Nah, hewan ini genus, sedangkan ini diferensia fossil ya, dan manusia ini adalah spesies. Oke. Nah, perhatikan di sini wujud bukan bagian, dia bukan genusnya, juga bukan diferensianya. Oke enggak? Nah, begitu juga ketiadaan. Ketiadaan juga bukan genusnya, juga bukan diferensianya. Nah, ini sekarang kalau kita melihat mahiyah sebagai mahiyah, ya berarti
dia ini hubungannya dengan ada dan tiada ya sama aja 50-50. Enggak? Itu namanya mutasawiyatun nisbah. Ini kan tidak tidak mengimplikasikan bahwa dia ada, juga tidak mengimplikasikan bahwa dia tiada. Oke enggak? Nah, jadi dia mutasawiyatun nisbah namanya, ilal wujudi wal adam. Ya netral dia itu. Nah, walau kana ainan au juz'an laha, kalau adalah al wujud itu ainan au juz'an, kalau wujud itu adalah ya identik ya dengan mahiyah au juz'an laha atau bagian dari mahiyah, ya maka istahalat nisbatuha, maka mustahillah nisbatuha ya hubungannya ya ha itu balik ke mahiyah itu ilal adam, kepada ketiadaan, alladzi huwa, yang dia huwa balik ke al adam adalah naqiduhu, adalah kontradiksi dari wujud. Nah, ini tadi kalau dibandingkan dengan dalil pertama, setelah walau kana itu masih dikasih argumennya enggak? Listihala bi salbi aini syai' wa juz'ihi anhu. Nah, ini sekarang enggak dikasih argumen lagi di sini. Ya, ya intinya jadi meja misalnya, mahiyah meja itu ya bisa ada, bisa tidak ada. Tidak ada. Oke enggak? 50-50 kemungkinannya gitu. Nah, tapi kalau kita sejak awal ini identik, konsepnya ini identik, ya dia nggak bisa 50 ke sini dong. Dia udah 100% ada begitu. Oke enggak? Nah, secara sederhana begitu. Nah, tapi kalau kita misalnya coba formalkan ya. Nah, karena di sini pakai lau, ya udah kita berarti pakai silogisme konjungtif ya. Ini kayak gini ini bisa memperjelas tapi juga bisa memperbosan ya. Kalau konsep wujud. Nah, jadi ini semacam ini mengargumentasikan kesimpulan yang sama tapi dari beberapa perspektif. Oke enggak? Kalau yang pertama tadi dari perspektif predikasi, yang kedua dari perspektif kebutuhan kepada evidence, bukti. Nah, sekarang di sini ngelihat dari perspektif hubungan dari ada dan tiada. Okay. Identik dengan atau bagian dari mahiyah maka mungkin lebih tepat di parafrase begini ya. Ini mau nggak mau perlu diparafrase ini kayaknya. Istahalat nisbatuha ilal adam ini. Maka konsep mahiyah ya. Nah, maka konsep mahiyah tidak bisa berelasi dengan
apa ketiadaan. Enggak? Ya padahal ini premis 2. Padahal konsep mahiyah bisa balik lagi menegasikan konsekuen ya. Ini tali konsekuen, ini anteseden. Konsep mahiyah ternyata dia bisa berelasi dengan, ini maksudnya lagi-lagi konsep ya, dengan konsep ketiadaan. Ya maka kesimpulannya apa? Konsep wujud tidak identik dengan atau bukan bagian dari konsep mahiyah. Jadi dalam satu arti ini seperti variasi dari variasi dari argumen pertama ya kan? Karena kalau argumen pertama itu fokus kepada konsep wujud, oke? Sekarang ini fokus kepada konsep ketiadaan ya kan? Mirip-mirip lah ya. Gitu. Oke, kalau konsep wujud itu identik dengan konsep mahiyah atau dia adalah bagian dari konsep mahiyah, maka konsep mahiyah itu tidak bisa berelasi dengan konsep ketiadaan sejak awal. Dia tidak berelasi. Kenapa? Ya karena memang konsep wujud itu tidak identik dengan konsep mahiyah. Oke, dia adalah bagian, eksistensi adalah bagian darinya, begitu. Oke. Kalau misalnya wujud atau ya eksistensi itu adalah genus dari meja, oke, misal ya adalah wujud gitu misalnya. Meja adalah wujud yang berfungsi untuk menaruh sesuatu misalnya, oke. Nah karena dia sudah sejak awal wujud, jadi ya dia nggak mungkin berelasi dengan ketiadaan dong, dengan relasinya. Karena kalau nanti dia berelasi dengan wujud dengan negasinya ya terjadi kontradiksi. Dia wujud tapi bukan wujud begitu. Oke nggak? Nah makanya kalau dia sejak awal identik dengan wujud, ya maka dia tidak bisa berpotensi untuk tiada begitu. Karena esensinya adalah ada. Oke, karena dia identik dengan ada atau malah esensinya adalah ada, ya dia nggak bisa tiada begitu ya. Nah itu maksudnya bahwa mahiyah itu mutasawiyatun nisbah ya. Jadi walau kanal wujud ainan au juz'an laha, ya kalau konsep wujud itu identik atau bagian dari konsep mahiyah, ya maka konsep mahiyah itu tidak bisa berelasi dengan ketiadaan. Tapi persis karena dia bisa berelasi dengan ketiadaan, ya maka berarti wujud bukanlah esensinya. Oke, wujud bukanlah esensinya atau mahiyahnya, bukan pula bagian dari mahiyahnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, ini Pak, kan wujud alal mahiyah yang tajwilat dalil. Jadi kan mengandaikan bahwa proposisi apapun itu perlu argumen. Bukan, proposisi yang predikatnya adalah wujud. Predikatnya adalah wujud itu perlu argumen. Ya. Kalau proposisi aku ada, itu perlu argumen. Nah itu menarik. Itu bisa jadi counter fakta ya. Bisa jadi counter argumen kepada ini. Oke. Bahwa aku ada itu kan self evident. Oke, itu bisa jadi pengecualian, tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana fakta itu bisa menggugurkan ini, bisa nggak?
Apakah itu bisa ngefek ke sini kepada konsep ini? Oke nggak? Nah, karena nanti kalau itu tidak ngaruh, ya tetap aja ini benar secara sebagai argumen ini benar. Dia tinggal nambahin aja kecuali konsep aku misalnya. Oke nggak? Nah, apakah fakta bahwa ya proposisi aku ada bahwa dan itu self evident misal apakah itu bisa berpengaruh ke sini? Oke. Kenapa ya Pak? Pikiran kita tuh lebih dominasi terhadap mahiyah ketimbang wujud. Mungkin karena kita dominan bergantung pada indera mungkin ya. Ya, dominan bergantung pada indera yang dalam satu arti bagi indera kita itu kayak lebih konkret gitu ya. Ya, bagi indera kita kayak lebih konkret sehingga kemudian pikiran kita itu lebih lebih nyaman, lebih ya fokus ya kepada mahiyah. Mungkin karena kita terlalu ini kepada indera mungkin. Ya itu menarik, pertanyaan menarik ya, bahwa tadi hamdul wujud alal mahiyah yahtaju ila dalil ya. Nah, kalau di teks klasik itu bisa dibilang qad yunqadu gitu ya. Bahwa bahwa proposisi ini bisa dirusak, bisa dibatalkan dengan proposisi ana maujud gitu, bahwa aku ada. Ya. Pak kan nanti kan ada perdebatan ya Pak antara wujud, pemendassaran wujud dan mahiyah ya Pak. Apakah sebenarnya perdebatan pemendassaran wujud dan mahiyah ini hanya konsep aja Pak, yang mafhum aja? Dan ya memang nanti di bab di halaman berikutnya itu ya, memang tampaknya ini di konsep memang perdebatannya. Itu wa qad ikhtalafal hukama, dan para filsuf berbeda pendapat fil asili mengenai yang mendasar min huma, dari keduanya. Huma balik mana? Kepada mafhumain. Oke? Kepada mafhumain. Pertanyaan besarnya menurutku sementara ini adalah, pertama, apa perlunya dipertanyakan mana yang asil dan mana yang i'tibari? Mana yang kita bilang betul-betul mendasar dan yang kurang mendasar, apa perlunya kita bertanya begitu? Satu, oke. Kedua, kalau keduanya secara misdak itu satu, identik, apakah itu tidak malah membuat pertanyaan itu jadi tidak bermakna sejak awal? Ya kan? Ya kalau dia satu di awal, di dalam kenyataan, terus apa maksudnya kita bertanya mana yang mendasar di antara keduanya? Oke. Nah itu perlu agak dalam sih nyarinya.
Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Berarti ini ya Pak, kalau yang kalau betul-betul baik menjelasin dari perspektif yang asolat itu berarti ya. Oh, nanti di bab berikutnya. Al-faslur rabi' fi asalatil wujud wa i'tibariyatil mahiyah. Klaimnya dua ya di situ, bahwa wujud itu asil, mendasar dalam arti bukan i'tibari dia itu. Ya. Klaim kedua kemudian apa? Bahwa konsep mahiyah itu i'tibari. I'tibari maksudnya dia muncul dalam si subjek saja, dalam hasil refleksi filosofis atau konseptualnya si subjek saja. Maksudnya begitu. Itu maksudnya i'tibari. Kalau asil itu seakan-akan mengklaim bahwa konsep wujud itu ya subjektif juga karena dia bisa ditangkap oleh si pemikir, tapi juga dia objektif. Gitu. Tapi ya balik lagi, ini pengandaian awalnya. Kalau dua-duanya diabstraksi dari kenyataan dan dua-duanya identik di luar, lah terus apa artinya kita nanya asil gitu? Dan mengapa juga? Dan apakah fakta itu tidak menggugurkan pertanyaan itu sejak awal? Okay. Nah, itu tugas yang agak berat sih, nyari penjelasannya. Mengapa? Tapi berarti mahiyah sebagai mahiyah itu nggak bisa berdiri sendiri ya Pak? Tidak bisa berdiri sendiri maksudnya apa? Dari apa? Berarti dia harus ada wujud gitu. Enggak, bukan gitu. Ya malah sebaliknya, mahiyah sebagai mahiyah itu dia netral. Dia bukannya ada, bukan pula tiada. Nanti di apa tadi yang aku bilang halaman 7 berapa? 74 itu. Ya. Sorry, 73 yang itu ya. Nah, jadi mahiyah dari segi mahiyah ya dirinya sendiri, mahiyah itu sendiri, dia tidak bisa dibilang ada, tidak bisa dibilang tiada, tidak bisa dibilang satu, tidak bisa dibilang banyak. Ya karena ya mahiyah aja. Oke, kayak meja ya meja aja gitu. Oke. Itu yang kadang kalau kita bilang misalnya aku mau minta spidol. Spidol yang kayak gimana? Pokoknya spidol. Nah, itu kita biasanya memasukkan spidol sebagai spidol. Ya enggak? Pokoknya spidol. Biru terserah, ya enggak? Nah, karena kita enggak menginikan, ya kita mau melihat spidol sebagai spidol aja di situ. Oke enggak? Nah, pokoknya ada gitu ya. Pokoknya ini. Nah, itu berarti yang lain kita sedang tidak lihat itu. Oke. Tapi kalau dalam pengetahuan, misal di proposisi itu Pak ya. Yang mana? Meja apa? Ya meja, perabotan dan seterusnya. Kalau ditambahkan secara tertulis itu ada, sebenarnya term itu ada itu tidak ada itu menambah atau mengurangi, menambah apa Pak dalam pengetahuan kita? Ya paling menambah fakta bahwa dia bukan hanya di dalam pikiran, paling gitu doang. Tapi mengenai ciri-ciri meja dia nggak nambah apapun. Oke nggak? Memang itu kan nanti ininya kan ya. Bahwa predikat ada itu tidak menambah apapun kepada pengetahuan kita mengenai subjek gitu. Dan entah bagaimana itu diniatkan sebagai kritik terhadap argumen ontologinya Santo Anselmus. Oke. Nah, cuman
apa ya, di sisi lain Isuzu mengatakan hal yang sama. Katanya konsep wujud itu tidak menambah pengetahuan kita mengenai subjek, tidak menambah informasi apapun begitu. Di satu sisi itu iya benar gitu, tapi di sisi lain kita kan kalau di akhir bulan kan betul-betul itu beda banget ya kan antara duit ada di rekeningku dengan duit tidak ada di rekeningku. Itu kayaknya beda banget gitu. Ya kan? Ya paling ya sejauh dia menambahkan sesuatu, paling ya dia tambahkan adalah apa? Ya bahwa duit itu bukan cuma di khayalanku gitu, tapi juga betul-betul ada di sana, di luar di rekeningku. Dan itu bisa berpengaruh banget gitu. Berpengaruh apakah kamu masih tetap akan makan mie atau berpengaruh apakah kamu akan masih kena asam lambung. Oke. Makanya kalau di sini nanti ada itu diasosiasikan di teks ini dan kayaknya juga oleh Sadra ya dengan implikasinya. Maksudnya kalau sesuatu itu ada, dia bisa berimplikasi, dia mempunyai efek-efek yang real. Kayak tadi duit ada di rekening, ya efeknya real. Aku makan, aku nggak kena asam lambung, aku ngopi aman, ya nggak? Nah, tapi kalau duit nggak ada akhir bulan, nah ya udah fix asam lambung. Nah, kalau ngelihat itu kayaknya menambah sesuatu kayaknya gitu. Dan mengurangi juga. Ya. Oke ya. Ini bab berikutnya agak panjang, mungkin 2 atau 3 pertemuan nanti ya, moga aja. Oke, baik, demikian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga bisa menambah sesuatu ya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin.